Assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi dengan Ibu Rima. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baru di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerpen, yaitu cerita pendek. Kita akan belajar pengertiannya, kemudian mengidentifikasi cerpen dan juga teknik membaca cerpen. Kita simak baik-baik videonya ya. Cerpen atau cerita pendek merupakan suatu prosa naratif fiktif berbentuk cerita dan idenya merupakan imajinasi penulis. Cerpen ini merupakan salah satu karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai seorang tokoh beserta permasalahannya lewat sebuah tulisan yang pendek. Secara umum, sebuah cerpen hanya berfokus pada tokoh utama atau peristiwa tertentu saja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, cerpen adalah sastra kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Cerita pendek, sebuah tulisan berbentuk cerita yang merupakan imajinasi penulis yang mengisahkan tentang seorang tokoh pada satu situasi tertentu. Cerpen ini merupakan cerita yang habis sekali duduk. Jadi ketika kita sekali duduk, kita bisa membaca sebuah cerpen atau cerita pendek. Ciri-ciri teks cerita pendek adalah teks cerpen ini memiliki ciri-ciri khusus yang membuat kita dapat mengenalinya. Apa sajakah itu ciri-cirinya? Ada 10 ciri dari teks cerpen atau cerita pendek. Kita simak baik-baik ya. Ciri yang pertama adalah bentuk tulisan sangat padat, tidak seperti novel. Ciri yang kedua adalah teks cerpen berisi kurang dari 10.000 kata. Yang ketiga, ciri cerpen yaitu habis dibaca sekali duduk. Dalam satu kesempatan, pembacaan cerpen dapat diselesaikan tidak seperti membaca novel. Kalau novel kan harus berulang-ulang yang membacanya. Kalau cerpen hanya sekali duduk. Kemudian yang keempat adalah ide ceritanya berasal dari kehidupan sehari-hari, baik pengalaman penulis maupun dari keluarga orang lain yang disertai imajinasi penulis. Yang kelima adalah penggambaran tokohnya sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Yang keenam, ciri cerpen adalah tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya karena mengangkat masalah tunggal saja yang mengisahkan hal yang berarti bagi tokohnya. Yang ketujuh, tokohnya dilukiskan mengalami konflik sampai adanya penyelesaian. Yang kedelapan, menceritakan suatu kejadian dan tidak menimbulkan perubahan nasib dari tokohnya. Yang kesembilan, cerpen akan meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 adalah menggunakan alur tunggal dan umumnya beralur maju. Mengidentifikasi teks cerita pendek. Yang pertama, pengertian teks cerita pendek. Yang kedua, ciri-ciri teks dari cerpen. Jadi kalian tidak bingung lagi kan sekarang dengan mengetahui apa itu teks cerpen dan 10 ciri-ciri teks cerita pendek. Selanjutnya kita akan belajar teknik membaca cerpen. Kisah bangau dan merak yang sombong. Pada suatu hari di pedalaman hutan ada seekor burung merak yang angkuh dan sangat sombong. Ia sangat membanggakan dirinya karena memiliki bulu-bulu yang indah. Keseharian merak selain mencari makan, ia lebih sering berjalan-jalan dan menjumpai binatang lainnya hanya sekedar untuk menyombongkan keindahan yang dimilikinya.
Saat merak sedang berjalan-jalan di tengah hutan, ia bertemu dengan bebek. Dan seperti biasa, merak beraksi menyombongkan dirinya. Ia mulai merentangkan bulu indahnya di hadapan si bebek. "Lihat bebek, lihatlah bulu indahku ini. Apakah kau punya bulu-bulu yang indah seperti diriku?" kata merak. Bebek yang tidak suka berdebat akhirnya memilih diam dan pergi meninggalkan merak yang sombong itu. "Ah, kau ini memang bebek payah dan jelek," ujar merak melihat bebek pergi meninggalkannya. Tidak berapa lama hinggaplah bangau, dan seperti biasa merak mulai merentangkan bulunya yang indah di bawah sinar matahari. "Bangau, coba kau lihat," kata merak. "Dapatkah kau mengalahkan keindahanku? Lihat, aku bermandikan kemewahan dan pelangi. Sedangkan bulumu kusam, kelabu seperti debu." Bangau pun mulai merentangkan sayapnya dengan lebar-lebar dan kemudian ia terbang ke atas. Di atas, bangau bicara kepada merak. "Merak, lihatlah aku. Apakah kau bisa terbang seperti aku? Ikutilah aku jika kau bisa," kata bangau. Akan tetapi merak hanya bisa diam berdiri terpukau karena ia tidak bisa terbang ke atas seperti bangau. Selesai. Jadi hikmahnya adalah janganlah kita menyombongkan diri terhadap apa yang kita miliki, karena mungkin saja mereka punya apa yang kita tidak miliki. Nah, bagaimana belajar kita hari ini? Menyenangkan bukan? Semoga kita semua paham dan bermanfaat bagi kita semua. Nanti Ibu tugaskan di Google Classroom ya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.